Halo adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi bersama Bang Danu di sini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat penyertaan Tuhan untuk kami, adik-adik sekolah minggu dimanapun kami berada. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengetahui dan memahami cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di sini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Abang bacakan untuk kita ya. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid tercengang dan orang-orang yang mengikut dia merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain yang akan mengolok-olok, meludahi, mencambuk, membunuh dia, tetapi sesudah 3 hari ia akan bangkit. Adik-adik, tahu tidak adik-adik? Cerita ini terkait tentang perjalanan Yesus menuju Yerusalem untuk disalibkan. Tapi adik-adik, sebelum teks khotbah kita hari ini, Yesus telah menceritakan 2 kali tentang dia akan menderita di Yerusalem. Sebelumnya di pasal 8 dan di pasal 9 kitab Markus ini, Yesus telah berpesan bahwa dia akan menderita di Yerusalem, akan disalibkan dan akan mati. Tetapi pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Adik-adik tahu nggak kira-kira bagaimana murid-murid Yesus menghadapi akan hal ini? Pasti mereka akan merasa takut. Mereka takut ketika Yesus mati, ketika Yesus disalibkan, mereka kehilangan seorang yang akan mengajari mereka. Mereka akan kehilangan seseorang yang akan menuntun mereka. Nah, adik-adik tahu tidak? Murid-murid dianggap oleh Yesus akan merasa ketakutan. Ketakutan akan kehilangan sosok Yesus. Di mana murid-murid juga nantinya akan kurang mengerti, kurang memahami apa maksud perkataan Yesus dan melupakan segala perkataan Yesus, terkhusus terhadap hari kebangkitannya nantinya setelah ia akan mati. Adik-adik punya nggak rasa takut? Misalnya takut tinggal kelas, takut dimarahi mama karena tidak belajar, takut dimarahi guru di sekolah, takut menghadapi ujian. Pastikan adik-adik juga merasa takut akan gelap. Kadang adik-adik merasa takut karena merasa tidak memiliki kawan untuk mendampingi adik-adik. Apalagi adik-adik takut gelap malam, takut ke kamar mandi sendiri, harus banguni papa mamanya biar berani untuk ke kamar mandi pada malam hari. Nah, adik-adik harus ingat selalu untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik harus ingat bahwa selalu Tuhan menyertai adik-adik semuanya. Nah, di sini abang punya alat peraga, di mana kita punya 2 buah tisu dan 1 wadah air. Nah, kita andaikan air ini rasa takut adik-adik, rasa cemas adik-adik, adik-adik yang takut gelap tadi, adik-adik yang takut saat ujian, yang kurang persiapan saat ujian sehingga takut, yang takut tinggal kelas, yang takut dimarahi orang tua. Tanpa Tuhan, kita lambangkan dengan tisu. Adik-adik sekolah minggu yang tidak mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, pasti akan terasa lemah. Ketika menghadapi rasa takut, adik-adik akan seperti tisu, basah tanpa perlindungan. Nah, sekarang ada tisu yang kedua. Kita anggap sebagai anak-anak sekolah minggu yang mengandalkan Tuhan.
ini adalah Tuhan, dan anak-anak sekolah minggu yang mengandalkan Tuhan, dan ketakutan-ketakutan tadi yang tidak berani ke kamar mandi malam hari, yang takut saat ujian, yang takut tinggal kelas. Ketika anak-anak sekolah minggu mengandalkan Tuhan, maka adik-adik, ternyata ketakutan-ketakutan tadi tidak mampu menembus perlindungan yang Tuhan berikan, sehingga tisu tadi tidak basah walaupun sudah dimasukkan air. Nah, tidak basah kan? Nah, begitulah adik-adik sekolah minggu yang mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya, sehingga adik-adik tidak perlu takut, dan ingat, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aktivitas adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan, sehingga kami kiranya dapat mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, selalu membuat Tuhan di depan kami ketika kami berjalan, agar kami semakin berani untuk melanjutkan perjalanan kami, agar kami selalu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Tuhan, sertai kami. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengetahui dan memahami firman yang telah kami dengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik, jumpa lagi.